Apakah Anda pernah merasakan situasi pusing, mentok, mumet, stres atau apapun gitu ya dalam bisnis dan bingung harus ngapain lagi? Ya, kalau Anda pernah ngalamin kayak gitu atau mungkin sedang ngalamin kayak begitu, tonton sampai beres ya. Semoga mencerahkan nih ya. Oke teman-teman, jadi banyak banget di antara teman-teman semua itu yang sering kali bertanya gitu ya, Kang, saya tuh bingung ngapain lagi ya berbisnis, apalagi nih, apalagi, atau bahkan mungkin kondisinya bukan bingung mau ngapain lagi, tapi udah pernah mencapai target, tapi apalagi ya gitu ya. Ada momen banyak nih, bingung itu macam-macam ya, bingung pada saat stok banyak, ya, atau bingung pada saat stoknya habis, betul ya? Yang satu mah bingungnya, ya Allah jualannya gimana, yang satu lagi bingung, aduh ini gimana, permintaan banyak gitu kan. Nah, ini semua serba bingung. Maka konsekuensi dalam bisnis teman-teman pasti mengalami kondisi sulit ataupun kebingungan seperti tadi. Kalau bahasa saya level 1 bingung gak ada orderan. Level 2 bingungnya adalah kebanyakan orderan gitu kan. Level 3 adalah bingung dulu untuk pengembangan gitu. Nah, ini kondisi-kondisi bingung gitu ya. Nah, maka saran saya buat teman-teman semua yang sekarang sering kali ngalamin kayak begitu gitu ya. Nomor 1 nih, yang harus Anda pegang setiap kali Anda tuh ngalamin bingung, Anda ngalamin pusing, merasa diri udah merasa puas atau gak ada arah gitu ya, kembali lagi ke big why-nya. Jadi alasan Anda membangun bisnis itu tujuannya untuk apa? Saya mau cerita kepada Anda, saya punya kawan, punya alumni yang dia itu sekarang bisnisnya udah top markotop lah. Akun Instagramnya udah besar, udah bertahun-tahun ya, maksudnya juga udah miliaran rupiah. Tapi hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara merasa bahwa udah cukup gitu kan. Udah apalagi sih gitu kan, tabungan buat anak udah ada, setiap bulan omset sekian ratus juta ya, profit juga ratusan juta, ngapain lagi atuh gitu ya. Nah sampai akhirnya dia diem dan nggak bisa ngapa-ngapain dan merasa udah cukup gitu. Di titik ini kalau Anda ngalamin ketemu orang yang kayak begini, atau mungkin Anda sendiri orang yang ngalamin kayak begitu, merasa udah apalagi sih, gitu banget sih bisnis, udah cukup gitu kan. Apalagi seringkali kita berlindung dari ungkapan merasa cukup gitu loh. Padahal cukup itu untuk diri sendiri saja. Kalau berbagi mah nggak boleh ada kata cukupnya. Kita melihat orang lain, melihat kawan-kawan kita yang kesulitan makan, emang Anda tega gitu berbagi sama mereka? Orang lagi kesulitan pembiayaan pengobatan, emang Anda tega gitu ngelihat anak dia diem gitu, sakit gitu? Kan nggak mau kan? Pengen bantu dong, ingat. Kita pengen jadi bermanfaat buat orang lain kan? Nah kan masa kita tega begitu? Nah ini tentang big why sekali lagi. Maka setiap kali Anda ngerasain bingung, mentok, stuck, atau kondisi merasa cepat puas dengan penghasilan yang didapat, cepat puas dengan hasil yang didapatkan gitu ya, ingat kembali ke big why-nya. Big why sendiri kalau saya boleh menjelaskan kepada Anda, ibarat kayak fase kehidupan. Kalau saya nih, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini tentang fase kehidupan pendewasaan. Ada kalanya orang lain itu bergerak hanya sekedar mengejar yang namanya money alias duit. Pokoknya apapun itu demi duit deh. Dia gak peduli dia suka atau gak suka, dia apa, pokoknya yang penting dapat duit gitu. Nah di titik ini dia melakukan apapun demi dapat duit. Sampai akhirnya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu cukup membuat dia capek. Akhirnya dia naik level, bahasa naik level ya, ubah fase gitu ya. Fasenya yang kedua apa itu? Fokus ke dari awalnya money to hobi. Dia ngelakuin sesuatu yang penting gue suka, yang penting gue demen gitu ya. Mau ngasilin duit, mau nggak ngasilin terserah. Walaupun biasanya kalau sudah disuka biasanya ngasilin, selama dia persisten dan ketemu marketnya. Nah mulai ini pindah dari namanya money to hobi. Di titik hobi merasa diri bahwa gue kok kayak zolim sama orang-orang terdekat ya. Kok kayaknya istri gak pernah diajak main, anak gak pernah diajak main, lupa sama keluarga karena terlalu sering traveling, selalu sering menyalurkan hobi sendiri gitu kan. Akhirnya Anda berubah lagi, pindah lagi fasenya ke berupa fase family. Apapun yang dilakukan demi keluarga, anak itu masih kecil, lucu main sama anak demi keluarga gitu kan. Nah biasanya di titik itu dia diam. Kan bisnis untuk keluarga. Kan saya bisnis untuk bisa time freedom, bisa main sama anak, sama istri gitu kan. Omset katakanlah 1 miliar sebulan, omset 3 miliar sebulan. Udah cukup ngapain lagi. Nah ini adalah jebakan. Karena level tertinggi, level 4 kalau versi saya adalah legacy. Legacy ini adalah level di mana kita mulai memikirkan gak cuma orang-orang terdekat kita, tapi orang-orang yang di luar kita juga, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, teman-teman yang lain gitu loh. Kalau mungkin keluarga kita masih circle terdekat udah mulai sejahtera, tapi coba lihat orang-orang di luar. Kalau udah mikirnya ranah ke level big why itu ke legacy, ada gak kira-kira di antara ada yang merasa bahwa cukup gitu. Jangan-jangan Anda cuma berdalih daripada manfaat buat orang lain, manfaatnya buat Anda diri doang gitu, sendiri doang. Itu nomor 1.
Setiap kali Anda merasa bingung, setiap kali Anda merasa mentok, setiap kali Anda merasa puas, coba balik lagi ke big why. Nomor 2, apa yang perlu Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan setiap kali Anda bingung? Kedua, mentor. Perlunya mentor di situ. Gini teman-teman semua, mentor itu tugasnya sebenarnya bukan untuk memotivasi Anda. Itu motivator ya. Mentor tugasnya 3. Memastikan Anda bisa keluarin potensi terbaiknya. Sebagaimana Anda kalau misalkan nge-gym, ya kalau misalkan saya nge-gym gitu ya. Lock it out. Terus dia kalau sendiri mah gitu. The rich guy he is doesn't want to get dirty. Tapi kalau ada personal trainer, lanjut lagi. Oke, hajar bleh gitu. Nah, hajar bleh itu adalah push the limit. Tugasnya mentor adalah push our limit agar limit kita tembus. Masih bisa lagi kok. Hajar terus. Omsetnya target berapa? 5 miliar sebulan. 10 M. Wah, enggak mulai. Nah, itu tugasnya mentor, push the limit. Kedua, memberikan helikopter view. Anda mungkin sering kali tadi bingung, ini gimana mumet gue di produk kok rugi mulu ya gini kan. Kalau kita main bola, kalau kita lagi main, kadang kita nggak bisa melihat sudut pandang yang lain. Nah, satu-satunya cara yang bisa ngelihat adalah orang luar. Makanya kenapa coach jadi penting lihat dari sudut lapangan, atau ke bahasa kita adalah helikopter view dari atas. Jalan keluarnya ke sana tuh. Lu mah kalau di sana nanti bakal ketemu lagi si itu, misalkan. Bisa dipahami? Nah, tugas mentor nanti bisa memberikan helikopter view buat Anda. Yang ketiga adalah memberikan yang namanya memastikan Anda stay on the track. Ya, jadi ada kalanya Anda tuh melakukan A, B, C, D, E. Kang, kita di sini potensi lo, Kang, di sini nggak fokus. Fokus, ingat, fokus adalah ketika kita bisa menolak peluang usaha yang sama-sama menghasilkan. Tapi yang satu ini bisa membesarkan goal utama, yang satu lagi keluar. Nah, si mentor tuh yang memastikan balik sesuai dengan goal utamanya. Nah, jadi betapa pentingnya seorang mentor. Muncul pertanyaan, mentor tuh ditemuin di mana? Pastinya adalah di circle Anda, di komunitas, di orang-orang yang memang satu vibrasi dengan Anda. Sebisa mungkin mereka yang peduli dengan pertumbuhan Anda, walaupun dia tidak dibayar katakanlah, tapi peduli banget dengan Anda gitu. Dan sebisa mungkin satu tipe dengan Anda dalam artian industri bisnisnya. Kalau bisnisnya F&B ya cari mentor yang F&B. Kalau Anda bisnisnya adalah produk digital ya produk digital. Kalau Anda bisnisnya adalah fashion, cari produk fashion juga supaya sudah kegambar. Karena yang dia bagikan, yang mentor bagikan bukan sekedar knowledge, tapi juga experience alias pengalaman. Itu nomor 2. Jadi selain Anda punya big why yang memang Anda balik lagi, aduh bingung big why gitu ya. Yang kedua adalah tadi dari segi mentor, ya Anda harus punya mentor yang tepat. Gitu ya. Nah yang nomor 3 adalah idea box ataupun box kotak ide. Nah ini kalau mungkin Anda ngalamin kondisi, gue ngapain lagi ya gitu ya. Kotak ide ini kalau saya pribadi itu macam-macam. Saya biasanya ketemu ide ketika saya baca buku, akan ketemu ide ketika saya nonton video. Saya ketemu ide ketika misalkan ngobrol dengan orang lain. Nah itu ide itu bakal keluar tuh kotaknya. Di kotak itu bakal penuh tuh tiba-tiba. Nah Anda gimana? Bahkan kalau dalam Islam itu gitu ya, kalau orang lagi suntuk, lagi kesel, lagi gabut gitu, lagi gak jelas, maka sarankan untuk safar, untuk bisa ketemu sama orang lain, untuk kopdar. Karena setelah safar itu nanti bakal ada rasa syukur. Sesusah-susahnya kita ada yang lebih susah gitu loh. Banyak-banyak hutang kita ada yang lebih banyak gitu ya. Jadi bersyukur kan akhirnya. Sama kayak kita tadi punya kotak ide tadi, idea box gitu ya. Kalau Anda apa tuh idea boxnya? Nonton TV kah? Atau misalkan ketemu orang? Atau baca buku atau apa? Nah kalau saya tadi baca buku, kalau saya nonton video gitu ya, ketemu orang lain. Nah sehingga gak bingung lagi. Justru biasanya kebanyakan ide jadinya. Datang ke workshop saya teman-teman semua di Estring Funneling, Product Launch Dynamite. Kadang ada alumni itu yang sebenarnya nggak butuh ilmunya. Yang mereka butuhkan adalah energinya. Yang mereka butuhkan adalah suasananya. Yang mereka butuhkan adalah idea box-nya tadi. Oh ya juga ya, dia ngalamin kayak gitu bisa ya, gue juga bisa gitu. Setidaknya 3 poin tadi bisa memberikan gambaran buat Anda setiap kali Anda ngerasa bingung, setiap kali Anda merasa mentok, setiap kali Anda merasa cepat puas. Kebayang? Kalau Anda suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan kalau Anda punya request khusus topik-topik tip bisnis yang lain atau mungkin bedah bisnis apa gitu, yang nanti setelah kita jalan-jalan keluar kita coba akan bedah ya. Mau komen aja di kolom komentar dan pastikan terus subscribe, bunyiin loncengnya. Oke? Sampai jumpa di video lain.